warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrigiana, NIM N1D11901. Saya akan membahas tentang analisis cerpen Tunggu karya Dijenar Mahesa Ayu menggunakan kajian stilistika. Cerita pendek atau cerpen merupakan salah satu karya sastra yang habis dibaca sekali duduk. Hal tersebut sesuai dengan pendapat sastrawan Amerika Edgar Allan Poe yang mengatakan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Menurut Nurgia Yantoro tahun 1908 halaman 10, sedangkan menurut Soe Haryanto tahun 1982 halaman 39, cerpen adalah wadah yang biasanya dipakai oleh pengarang untuk menyuguhkan sebagian kecil saja dari kehidupan tokoh yang paling menarik perhatian pengarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah karya sastra yang menyuguhkan sebagai kecil kehidupan tokoh yang dapat dinikmati pembaca dalam jangka waktu sekali duduk. Menurut Soe Haryanto tahun 1802, cerita pendek bukan ditentukan oleh banyaknya halaman untuk mewujudkan cerita tersebut atau sedikit tokoh yang terdapat di dalam cerita itu, melainkan lebih disebabkan oleh ruang lingkup permasalahan yang ingin disampaikan oleh bentuk karya sastra normal. Kajian dalam prosa. Pusat perhatian stilistika terletak pada penggunaan bahasa secara literer dan sehari-hari. Menurut Welek, sebagaimana disampaikan oleh Supriyanto tahun 2014 halaman 9, menurut penelitian karya sastra dari sudut literer dipandang bahwa untuk menyelidiki bahasa, suatu karya sastra berhubungan dengan efek estetis atau bahasa, dan hal ini merupakan disiplin stilistika. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan oleh seorang pengarang dalam karyanya bertujuan untuk menimbulkan nilai estetis dalam sebuah karya sastra. Konsep gaya berhubungan dengan makna dan dalam kaitan dengan elemen bahasa. Konsep gaya juga tidak dapat dilepaskan dari masalah bahasa karena pengguna bahasa secara khusus. Menurut Supriyanto tahun 2014 halaman 23, gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang khas karena berbeda dengan pemakaian bahasa sehari-hari dan dapat didefinisikan melalui pemakaian bahasa yang menyimpang dari penggunaan bahasa sehari-hari. Hal ini yang dipelajari oleh stilistika, yang pada prinsipnya merupakan studi tentang gaya bahasa. Gaya kata dan kalimat. Penggunaan kata dari bahasa daerah maupun bahasa asing dalam suatu karya sastra dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan kesan puitis dalam karya sastra tersebut. Menurut Supriyanto tahun 2014 halaman 31, menyatakan bahwa untuk menganalisis gaya kata mencakup diksi, morfologi, dan fraseologi. Sedangkan untuk gaya kalimat dalam sebuah karya sastra biasanya merupakan penyimpangan penggunaan kalimat dari kaidah kebahasaan atau struktur sintaksis yang berlaku. Menurut Supriyanto 2014 halaman 62, struktur sintaksis yang menyimpang digunakan untuk memperoleh efek tertentu atau untuk memperoleh ekspresivitas dalam suatu karya sastra. Bahasa figuratif dan citraan. Menurut Supriyanto tahun 2014 halaman 67, bahasa figuratif sebenarnya merupakan bahasa penyimpangan dari bahasa sehari-hari atau dari bahasa standar yang sengaja diciptakan untuk memperoleh efek tertentu. Bahasa kias merupakan bahasa pembandingan. Gaya kias menurut Abrams terdiri atas simile atau perbandingan, metafora, metonimi, sinekdosi, dan personifikasi. Menurut Supriyanto tahun 2004 halaman 68. Pemilihan kata pada cerpen Tunggu terdapat kekhasan
pemilihan kata, yaitu dipilihnya kata yang berirama akhir sama. Hal tersebut menimbulkan harmonisasi saat pembaca dan menimbulkan nilai estetik yang lebih daripada menggunakan kata-kata biasa. Pendekatan kata waktu menunjukkan pukul 7. Terjadi pemendekan kata pada kata menunjuk. Kata tersebut lazimnya digunakan secara lengkap dengan bentuk menunjukkan. Penulis lebih memilih menggunakan kata menunjuk untuk menyesuaikan kata-kata sesudahnya. Karena dalam cerpen ini, kalimat yang digunakan cenderung singkat dengan kata-kata yang singkat pula. Menggunakan bentuk ulang sangat-sangat lepas, melebihi tawa-tawa dengannya yang sudah hangus. Kata ulang yang terdapat dalam cuplikan tersebut digunakan untuk memberi suasana tentang banyak tawa yang ada atau sudah terjadi. Pemanfaatan kata majemuk karena berdekatan dengan pujaan hati. Katanya, kata pujaan hati merupakan kata majemuk yang bermakna kekasih. Kata tersebut lebih memiliki efek puitis dibandingkan dengan kekasih. Selain itu, pujaan hati lebih memiliki makna yang tersirat dibandingkan langsung menggunakan kata kekasih. Penggunaan kalimat pendek pada cerpen Tunggu, penulis lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat pendek untuk menimbulkan kesan singkat, ringkas, dan padat. Penulis tidak bertele-tele dalam menyampaikan cerita. Melalui kalimat-kalimat pendek tersebut, penulis mengajak pembaca menebak inti dan arti cerita tersebut. Personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda mati dapat berlaku seolah-olah seperti benda hidup. Imaji pendengaran atau auditory. Imaji penglihatan merupakan citra yang ditampilkan oleh indera pendengar atau telinga, seperti pada cuplikan berikut ini. Bisa lihat di atas ini. Penulis memberi gambar bahwa tokoh utama sedang tertawa. Dengan tawanya itu terdengar seperti orang mabuk. Gambaran seperti itu yang bisa diungkapkan melalui imaji pendengar. Imaji gerak, movement. Imaji gerak merupakan citraan yang digambarkan melalui kinestetik manusia, seperti yang ada pada kutipan berikut. Kutipan tersebut menunjukkan citraan tentang ketiak yang berkeringat. Digambarkan hal tersebut dapat dirasa karena ketiak tersebut berpeluh dan terasa basah. Warna lokal. Warna lokal merupakan citraan yang ditimbulkan akibat penggunaan istilah-istilah dari warna lokal, seperti yang ada di sini, di atas sini ya, teman-teman. Kata mbak merupakan kata sapaan yang berasal dari bahasa Jawa. Kata tersebut digunakan oleh penulis untuk menggambarkan bahwa tokoh utama adalah seorang wanita yang masih muda. Karena kata mbak merupakan kata sapaan untuk wanita muda. Secara tidak langsung penulis menjelaskan bahwa tokoh utama tersebut masih muda.